Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan mengenai aplikasi persamaan diferensial biasa orde 1 dan orde 2. Namun sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial biasa, yaitu Ibu Dr. Sri Sulastri, SSI MSc, karena telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi tersebut. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya bernama Selvi Gladys Ismail dengan NIM 20700123009. Rekan saya Tiara Saputri dengan NIM 20700123012 dan juga Zulkarnain dengan NIM 20700123016. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berikut adalah penjelasannya. Baik, nah untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai aplikasi PDB orde 1. Nah, yang pertama yaitu peluruhan radioaktif. Nah, jadi zat radioaktif meluruh dengan memancarkan radiasi secara spontan. Misalkan NT adalah massa zat yang tersisa pada saat T. N0 adalah massa zat, maka laju perubahan relatif terhadap massanya bernilai konstan. Oleh sebab itu, laju perubahan massa zat terhadap waktu T dapat dinyatakan dengan turunan N terhadap T sama dengan Kn, dN per N sama dengan K dt. Diintegralkan terhadap T, maka menghasilkan ln N sama dengan Kt ditambah C, di mana C itu merupakan konstanta sembarang. Misalkan pada saat T sama dengan 0, N0 adalah banyak atom awal atau mula-mula zat radioaktif. C sama dengan N0. Kemudian jika kita substitusikan pada hasil pengintegralannya, maka akan diperoleh ln N sama dengan Kt ditambah C, ln N sama dengan Kt ditambah N0, E pangkat ln N sama dengan E pangkat Kt dikali E pangkat N0. Ini kita ubah bentuknya untuk menghilangkan ln. Kemudian N sama dengan N0 dikali E pangkat Kt. Maka diperoleh N sama dengan CE pangkat Kt. Nah, adapun contoh soal yang diberikan yaitu mengenai sebuah radioaktif tertentu diketahui mengalami peluruhan dengan laju yang profesional terhadap jumlah yang diketahui bila pada mula-mula terdapat 50 mg zat dan sesudah 2 jam diamati bahwa zat tersebut telah kehilangan 10% massa awalnya. Yang pertama, carilah ekspresi matematisnya. Yang kedua, massa zat tersebut setelah 4 jam. Yang ketiga, lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut luruh jadi 1/2 massa awalnya. Nah, jadi kita akan mencari ketiganya. Berikut adalah penjelasannya. Jadi pembahasannya yaitu yang pertama kita mencari poin A. Nah, diketahui bahwa dari rumus N sama dengan C dikali E pangkat Kt dengan N itu sebagai jumlah zat yang ada pada waktu T, K itu konstanta, T sama dengan 0, N sama dengan 50. Maka N sama dengan C dikali E pangkat Kt, N tadi itu 50, sehingga 50 sama dengan CE dikali C kali E pangkat K, 0-nya itu T, 50 sama dengan C. Nah, diketahui bahwa sesudah 2 jam zat tersebut kehilangan 10% massa awalnya. Maka ketika N sama dengan CE pangkat KT, N 45 sama dengan 50 dikali CE pangkat K kali 2, 45 per 50 sama dengan 50 dikali E pangkat K kali 2 per 50, 9/10, kita perkecil 45 per 50, kemudian sama dengan 50 bagi 50 itu kan 1, sehingga E pangkat K kali 2. Kemudian kita menggunakan rumus logaritma sehingga mendapatkan ln 9/10 sama dengan ln E pangkat K kali 2. Kemudian ln 9/10 sama dengan K kali 2, sehingga ln 9/10 per 2 sama dengan K.
menghasilkan negatif 0,053 sama dengan K. Maka ekspresi matematisnya sama dengan N sama dengan 50 dikali E pangkat negatif 0,053 kali T. Nah, kemudian pada bagian B ini kita mau mencari massa zat setelah 4 jam. Nah, jadi dari bentuk matematis yang diperoleh sebelumnya, kita mendapatkan N sama dengan 50 dikali E pangkat negatif 0,053 T, maka kita sisa mensubstitusi 4, mengganti nilai T menjadi 4. Jadi N sama dengan 50 dikali E pangkat negatif 0,053 dikali 4 menghasilkan 40,5 mg. Nah, maka massa zat setelah 4 jam adalah 40,5 mg. Kemudian bagian C itu kita mau mencari lama waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut luruh menjadi 1/2 massa awalnya. Jadi diketahui pada soal massanya adalah 50 mili. Maka apabila 1/2 dari massa awalnya berarti massanya menjadi 25 mili. Maka N sama dengan 50 dikali E pangkat negatif 0,053 T. N tadi itu 25 sama dengan 50 dikali E pangkat negatif 0,053 T. Kedua ruas kita bagi dengan 50, sehingga menghasilkan 25/50 sama dengan 50 dikali E pangkat negatif 0,053 T per 50, sehingga bentuk sederhananya menjadi 1/2 sama dengan E pangkat negatif 0,053 T. Kemudian ln 1/2 sama dengan, kita mengubah ke bentuk logaritma, ln 1/2 sama dengan ln E pangkat negatif 0,053 T. Bentuk 1/2 kita ubah menjadi eksponen 2 pangkat negatif 1, ln 2 pangkat negatif 1 sama dengan E pangkat negatif 0,053 T. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ada ketentuan ln dikali ln A pangkat C sama dengan C dikali ln A. Nah, sehingga min 1 itu sebagai C, ln A itu ln 2. Maka didapatkan negatif ln 2 sama dengan E pangkat negatif 0,053 T. Sehingga hasilnya adalah negatif 0,693 sama dengan negatif 0,053 T. Kita bagi T sama dengan 0,0693 per negatif 0,053 sama dengan 13,075. Jadi, lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut menjadi 1/2 massa awalnya adalah 13 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Tiara Saputri dengan akhir NIM 012 dari kelas pendidikan Matematika A angkatan 2023. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai aplikasi persamaan diferensial orme pertama. Yang pertama yaitu aplikasi persamaan diferensial orme pertama. Salah satu pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari yaitu aplikasi pendinginan atau pemanasan. Menurut hukum Newton tentang pendinginan, laju perubahan suhu T dari suatu benda yang dimasukkan atau ditenggelamkan ke dalam suatu media dengan suhu konstanta A sebanding dengan selisih A atau T, yaitu dt per T sama dengan Ka dikurang T, dengan K adalah suatu konstanta positif. Persamaan ini merupakan salah satu contoh dari persamaan diferensial orme pertama dengan koefisien konstanta, yaitu dx per dt sama dengan ax ditambah b. Untuk contoh soalnya, kita masuk ke contoh soal. Seekor ayam seberat 2,5 kg yang pada awalnya bersuhu 50 derajat Fahrenheit dimasukkan ke dalam oven yang bersuhu 375 derajat Fahrenheit. Pada jam 5 PM setelah 75 menit, suhu ayam akan berubah menjadi 125 Fahrenheit. Pertanyaannya, kapan suhu ayam akan menjadi 150 derajat Fahrenheit?
Jawab. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita misalkan T dalam menit. T itu sama dengan 0. Menyatakan jam 5 PM. Diasumsikan suhu ayam T seragam. Diketahui A sama dengan 375, T0 sama dengan 50, dan T75 sama dengan 125. Sehingga diperoleh dt per dt sama dengan K 375 dikurang T sama dengan integral 1 per 375 dikurang T integral K dt. Selanjutnya didapatlah hasilnya ln 375 dikurang T sama dengan KT ditambah T. Maka 375 dikurang T sama dengan CE pangkat KT, dan T sama dengan 375 dikurang CE pangkat KT. Selanjutnya T0 sama dengan 50, maka C sama dengan 320, sehingga T sama dengan 375.325 pangkat KT. Sementara dari T75 sama dengan 125. 375 dikurang 125 sama dengan 325 K sama dengan E pangkat min 75 K 450 dikurang 325 sama dengan K min. K sama dengan 1 per 75 K kali 225 sama dengan 105. Jadi waktu yang agar ayam suhu 150 derajat adalah 105 menit, dan waktu semula yaitu 5.00 PM ke waktu 6.45 PM. Mungkin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya atas nama Zulkarnain dengan akhiran NIM 016 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas A angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran tentang perkembangan populasi. Dari referensi Lumbantoruan di tahun 2019, dia mencatat bahwa menurut Thomas Malthus di tahun 1766 sampai 1834 tentang persoalan pertumbuhan populasi, maka model persamaan diferensialnya adalah dP per dt sama dengan Kp. Nah, dengan K ini ialah koefisien pertumbuhan, yang artinya selisih rata-rata kelahiran serta kematian. Dengan menggunakan metode ini terhadap masalah keradioaktifan suatu saat, maka pemecahan masalah persamaan diferensialnya adalah P sama dengan C E pangkat KT. Jika mula-mula P0 ini maka diperoleh solusi khusus di mana P sama dengan P0 E pangkat KT. Persamaan diferensial yang diutarakan oleh Thomas Malthus ini adalah model pertumbuhan populasi yang paling biasa, yakni dengan berekskalasi bahwa persediaan sumber makanan tidak terbatas dan memantau faktor-faktor rata-rata kelahiran serta kematian. Menurut ini, di tahun 1804 sampai 1849, berdasarkan pada model pertumbuhan populasi, Thomas Malthus mengutarakan bahwa model matematika yang disebut adalah model pertumbuhan logistik, di mana dP per dt ini sama dengan R MP kurang RP kuadrat. Misalkan itu K-nya sama dengan R dalam kurung M kurang P, di mana M merupakan maksimal populasi yang dapat ditampung serta R ini adalah konstanta. Kita misalkan A sama dengan R besar kali M dan B sama dengan R, maka persamaan diferensial biasa ditulis dP per dt sama dengan AP kurang BP kuadrat.
Persamaan diferensial tersebut ialah persamaan diferensial dengan variabel terpisah bila mula-mula P T0 sama dengan P0. Pemecahan masalah persamaan diferensial ini bisa dicari dengan laboratorium. Dengan ini P0 sampai P ds per as kurang bs kuadrat, di mana T0 sampai T du sama dengan T kurang T0. Nah, kita misalkan di sini S sama dengan P dan U sama dengan T, maka dP sama dengan ds dan du sama dengan dt, di mana 1 per as kurang bs kuadrat sama dengan 1 per s dalam kurung a kurang bs, di mana a-nya a per s tambah b per a kurang bs. Maka ruas kanan persamaan dapat ditulis menjadi as a per s ditambah b kurang a kurang bs sama dengan a dikali a kurang bs ditambah bs per s dikali a kurang bs sama dengan a plus b kurang ba s kali a kurang bs. Jadi a kali b kurang ba kali s sama dengan 1. Nah, karena persamaan tersebut berperan untuk semua S, maka dapat berperan juga untuk semua AA sama dengan 1 dan B kurang BA sama dengan 0. Dapat ditulis A sama dengan 1 per A dan B sama dengan B per A. Nah, langsung saja kita ke contoh. Contohnya, periksa eksistensi dan ketunggalan MNA, di mana MNA XY sama dengan 2Y, Y0 sama dengan 0. Fungsi fxy 2y bisa tidak kontinu di x0, x sama dengan 0, karena x sama dengan 2, ini. Jadi apabila syarat eksistensi tidak terpenuhi, tetapi jika dicari akan diperoleh solusi m kali n kali a y x sama dengan 0 dan y per y kali k kali x sama dengan k x kuadrat, di mana k2 kuadrat sama dengan 4k, untuk k merupakan elemen dari R atau elemen dari bilangan real. Nah, untuk contoh yang kedua, mn a y kuadrat ditambah x kuadrat y sama dengan 0, di mana y 0 sama dengan 0. Fungsi fxy sama dengan x kuadrat per y kuadrat. Nah, di sini diberikan catatan yang menurut Laboratorium tadi di tahun 2018, dia mengatakan jika kita melihat contoh di atas, jelas bahwa di dalam kekontinuan fxy adalah syarat yang cukup, tapi bukan syarat yang perlu dibagi eksistensi solusinya, di mana mny sama dengan y kuadrat, y0 sama dengan 1. Dapat dituliskan seperti ini, y sama dengan y kuadrat bagi y per y sama dengan 1. Fungsi f xy sama dengan y kuadrat dan rho f per rho y sama dengan 2y, kontinu di seluruh R2. Jadi, teorema membuktikan kewujudan serta ketunggalan solusi pada suatu interval terbuka yang memuat x0 sama dengan 0. Bila dicari, maka diperoleh solusi m n I dikali y x sama dengan 1 per 1 kurang x. Diperhatikan bahwa solusi tersebut tidak terdefinisi di seluruh R, namun hanya pada minus tidak terhingga dan 0 merupakan subset dari 0 hingga tak terhingga. Contoh tersebut menerangkan bahwa solusi tunggal dari suatu m kali n kali a yang hanya terdefinisi di suatu selang yang artinya subset dari selang kekontinuan f serta fy. Nah, pada materi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi PDB Orde 2. Nah, jadi yang pertama itu pada pegas. Pada sebuah pegas lilit yang panjangnya L tergantung pada suatu bidang,
hukum Hooke menyatakan bahwa panjang S akibat pegas itu ditarik atau ditekan oleh gaya vertikal F adalah berbanding lurus dengan besar gaya F, yaitu besar gaya F sama dengan K dikali S. Ini sebagai persamaan 2.1, di mana K adalah faktor pembanding. Faktor ini unik untuk tiap pegas dan tergantung pada bahan, ketebalan dan sifat lain dari pegas itu. Misalkan suatu benda A dengan berat W diikatkan pada bagian bawah pegas dan dibiarkan sistem ini mencapai keseimbangan. Andaikan ada suatu sumbu koordinat tegak lurus yang searah positifnya ke bawah dan titik asalnya terletak pada garis datar melalui titik paling rendah P pada pegas itu, benda A ditarik sejauh x0 kemudian dilepaskan. Selanjutnya, gerak yang dihasilkan oleh titik yang paling rendah pegas itu akan dibicarakan pada bagian berikut ini. Nah, kemudian gerak harmonis sederhana yang akan dijelaskan pada pegas. Andaikan tidak ada hambatan udara dan gesekan lain pada benda A dilepaskan, maka timbul gaya ke atas pada P yang terjadi akibat regangan pegas itu. Gaya ini cenderung mengembalikan P ke posisi seimbang. Dari hukum Hooke, besarnya gaya adalah negatif KR. Tetapi dari hukum kedua Newton, gaya ini sama dengan M dikali A, di mana M sama dengan W per G kali massa benda A percepatan, dan G percepatan gravitasi. Kemudian F sama dengan M dikali A sama dengan W per G dikali turunan kedua X terhadap T sama dengan F sama dengan K dikali S sama dengan negatif K dikali X. Nah, dari persamaan itu didapatkan negatif K dikali X sama dengan W per G dikali turunan kedua X terhadap T. Persamaan itu merupakan persamaan diferensial yang menyatakan keadaan benda A pada saat T setelah dilepaskan. Nah, turunan kedua X terhadap T tambah K dikali G per W dikali X sama dengan 0. Persamaan di atas adalah persamaan diferensial linear dengan koefisien yang mempunyai solusi umum. Nah, solusi umumnya itu berbentuk X sama dengan C1 sin akar K dikali G per W dikali T ditambah C2 cos akar K dikali G per W dikali T. Lanjut, C1 dan C2 adalah konstanta sembarang. Untuk mendapatkan C1 dan C2 dalam kasus khusus diperoleh dengan menurunkan persamaan di atas. Nah, jadi persamaan yang sebelumnya kita turunkan menjadi C1 dikali K akar K kali G per W cos akar K kali G per W dikali T dikurang C2 dikali akar K kali G per W sin akar K kali G per W dikali T. Nah, dilepaskan T sama dengan 0, X sama dengan X0, dan V sama dengan turunan X terhadap T sama dengan 0. Dengan memasukkan syarat awal ini ke dalam persamaan 2.6 dan 2.7 yang diperoleh C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan X0. Penyelesaian untuk persamaan dengan syarat awal T sama dengan 0, X sama dengan X0, dan V sama dengan turunan X terhadap T sama dengan 0 adalah X sama dengan X0 dikali cos akar K kali G per W dikali T. Nah, ada contoh soal yang mengatakan seperti berikut. Bila sebuah benda 5 pon diikat pada sebuah pegas yang tergantung vertikal di titik yang paling rendah P dan pegas itu bertambah panjang 6 inci, benda 5 pon itu diganti dengan benda 20 pon. Kemudian sistem ini dibiarkan mencapai kesetimbangan. Bila benda 20 pon itu ditarik ke bawah sejauh 1 kaki dan kemudian dilepaskan, berikan gambaran tentang gerak titik paling rendah P pada pegas itu, andaikan tidak ada hambatan dan gesekan lain. Nah, untuk pembahasannya yaitu misalkan G sama dengan 32 kaki per det pangkat 2, konstanta K dapat ditentukan dengan mensubstitusikan F sama dengan 5 dan S sama dengan 1/2 ke dalam besar gaya F sama dengan K dikali S, didapatkan K sama dengan 10. Nah, dari persamaan 2.4 dan 2.5 diperoleh W per G dikali turunan kedua X terhadap T tambah 10X sama dengan 0. Turunan kedua X terhadap T ditambah 10 kali G per W
kali X sama dengan 0, G itu 32, kemudian W itu 20. Kemudian turunan turunan kedua X terhadap T ditambah 10 dikali 32, kita substitusi semua nilai yang diketahui per 20 kali X sama dengan 0. Turunan kedua X terhadap T ditambah 16X sama dengan 0. Nah, solusi umum untuk persamaan di atas adalah didapatkan XT sama dengan C1 sin 4T ditambah C2 cos 4T. Bisa dilihat persamaan 2.6 sebelumnya. Kemudian setelah ini kita turunkan sehingga menghasilkan 4 dikali C1 kali cos 4T dikurang 4C2 sin 4T. Boleh melihat persamaan 2.7 pada yang dijelaskan sebelumnya. Nah, sehingga dilepaskan T sama dengan 0, X sama dengan X0, dan V sama dengan dx per dt sama dengan 0 dengan memasukkan syarat awal ini ke dalam persamaan 2.6 dan 2.7, diperoleh C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan negatif 1. Penyelesaian untuk persamaan 2.4 dengan syarat awal T sama dengan 0, X sama dengan X0 sama dengan negatif 1, dan V sama dengan dx per dt sama dengan 0 adalah XT sama dengan negatif cos 4T. Nah, jadi gerakan titik P yang disebutkan dalam soal ini adalah gerak osilasi harmonik sederhana atau SHM yang terjadi pada pegas setelah benda ditarik dan dilepaskan dengan posisi titik P yang bergerak mengikuti fungsi XT sama dengan negatif cos 4T. Selanjutnya yaitu aplikasi PD linear orde 2, yaitu rangkaian listrik LC seri dengan sumber baterai E-volt. Dengan hukum tegangan Kirchhoff didapatkan volume persamaan VL ditambah VC sama dengan E, dengan VL adalah tegangan pada induktor L yaitu L dL per dt, VC adalah tegangan pada induktor 1/C integral I dt. Diketahui bahwa I dQ per dt dengan Q adalah muatan dalam coulomb, sehingga model persamaan dapat dituliskan L dL per dt ditambah 1/C integral I dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integralnya, maka persamaan didiferensialkan, maka L d per dt dalam kurung dl per dt sama dengan ditambah 1/C integral I dt sama dengan E. Ini dapat dinyatakan dalam muatan QT, yaitu L dl per dt tambah 1 integral I dt sama dengan E. Ini dapat didiferensialkan, yaitu L d per dt dq per dt ditambah 1/C integral dq per dt dt sama dengan E. Jadi L d kuadrat q per dt kuadrat ditambah 1/C q sama dengan d per dt E. Jika sumber baterai E sama dengan D per dt, E sama dengan 0, maka model persamaan rangkaian dapat dinyatakan. Penyelesaian persamaan homogen orde 2 di atas yaitu LD kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1/C I sama dengan 0, D kuadrat I per dt kuadrat tambah 1/C L I sama dengan 0. Persamaan karakteristik dari persamaan diferensial di atas adalah R kuadrat tambah 1/CL sama dengan 0. Kemudian akar karakteristiknya yaitu R 1,2 tambah plus minus I akar 1/CL. Jadi didapatlah penyelesaian umum PD linear di atas adalah sebagai berikut, yaitu C1E pangkat lambda tambah I beta X sama tambah C2E pangkat lambda tambah I beta X sama dengan A E pangkat lambda X cos BX ditambah B sin BX. Sementara itu C1, C2, A dan B adalah konstanta. R adalah sama dengan lambda plus minus IB. Maka didapatlah
penyelesaian umumnya ya T sama dengan A cos. Maka YT sama dengan A cos akar 1/CLT ditambah B sin akar 1/CLT. Baik, saya akan melanjutkan untuk persamaan diferensial biasa orde 2 yang bagian dinamika fluida. Nah, dinamika fluida. Dalam dinamika fluida, persamaan diferensial biasa orde 2 sering digunakan untuk menggambarkan fenomena osilasi fluida dan aliran dalam pipa. Salah satu aplikasi utamanya ialah osilasi kolom fluida. Seperti pada fluida yang mengisi pipa tegak atau tangki bersosialisasi. Persamaan yang menggambarkan fenomena ini adalah bisa dibuat seperti ini rumusnya. A d kuadrat H per dt kuadrat ini sama dengan 0. Nah, di mana HT ini, H dan T adalah tinggi fluida, di mana Y adalah koefisien redaman akibat gesekan, dan ini adalah frekuensi alami osilasi. Fenomena ini banyak dijumpai dalam osilasi fluida, pada tangki minyak atau resonansi fluida dalam pipa akustik. Aplikasi lainnya terdapat pada aliran fluida dalam pipa yang berosilasi, yang sering muncul dalam sistem pendingin atau jaringan pipa industri. Dalam kasus ini, persamaan Navier-Stokes dapat disederhanakan menjadi seperti ini: d kuadrat V per dx kuadrat ditambah rho per mu per ini sama dengan 0. Nah, kita lanjut, di mana Vxt adalah kecepatan fluida, rho-nya adalah sintesis, dan U adalah itu fluida. Model ini digunakan untuk menganalisis fenomena seperti getaran aliran dalam mesin jet atau resonansi fluida dalam sistem pipa besar. Nah, kita berikan contoh seperti ini. Sebuah kolom fluida di dalam pipa vertikal berosilasi akibat gravitasi dan gaya redaman gesekan. Persamaan diferensiasi yang menggambarkan tinggi fluida HT kali HT adalah begini, kita dapat rumuskan seperti ini: d kuadrat H per dt kuadrat ditambah 0,4 dh per dt tambah 4h itu sama dengan 0, dengan kondisi awalnya H 0 sama dengan 0,1 m, dh per dt 0 sama dengan 0 meter per second. Tentukan solusi. Yang ditanyakan sini adalah solusi umum dari persamaan diferensial tersebut. Ya, kita dapat menuliskan dengan persamaan diberikan, yaitu begini persamaannya ini kayak tadi: d kuadrat H per dt kuadrat ditambah 0,4 dh per dt tambah 4h sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan koefisien konstan. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan persamaan karakteristik, yaitu kayak ini: R kuadratnya ditambah 0,4 R ditambah 4 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan karakteristik ya. Nah, ini adalah persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan koefisien konstan. Untuk menyelesaikan, kita menggunakan persamaan karakteristik seperti tadi, dirumuskan seperti ini. Nah, kita rumuskan kuadrat dengan menemukan akar. Begini rumusnya, rumus kayak segitiga begitu. R sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A, dengan A nya sama dengan 1, B sama dengan 0,4, dan C sama dengan 4. Kayak tadi ya, kayak ini. A sama dengan 1, B sama dengan 0,4, C sama dengan 4. Nah, dari sini, dari rumus ini kita mendapatkan hasilnya, yaitu minus 15,84. Akarnya berupa kompleks, yaitu min 0,2 ditambah akar dari 3,96. Jadi diberikan solusi umum HT sama dengan E pangkat minus 0,2T buka kurung C1 cos
akar dari 3,96T ditambah C2-nya, C2 sin sama dengan buka kurung akar dari 3,96T. Nah, di mana 3,96 ini ekuivalen dengan 1,99, maka HT sama dengan E pangkat minus 0,2T C1 cos dikali 1,99. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja video pembelajaran persamaan diferensial biasa orde 1 dan orde 2 dari kelompok kami. Hidup ini seperti persamaan diferensial, kadang sederhana, kadang rumit, kadang sangat rumit. Tapi selalu ada solusi meskipun kita belum menemukannya sekarang. Semoga apa yang kami sampaikan tadi, meski mungkin belum sempurna, bisa menjadi variabel kecil yang melengkapi pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.